Hai anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab yang baru yaitu organ pencernaan. Memang di kelas 5 kita lebih banyak belajar mengenai sistem ya. Setelah yang pertama kita belajar tentang sistem gerak. Yang kedua kita belajar mengenai sistem pernapasan, lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem pencernaan. Jadi organ pencernaan ini berfungsi untuk mencerna makanan. Jadi kita manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas dan energi itu diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Nah, sebelum dikonsumsi digunakan oleh tubuh, makanan ini perlu dicerna. Cerna itu artinya dihancurkan menjadi zat-zat yang sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi intinya mencerna adalah seperti itu ya, serangkaian dari sistem pencernaan fungsinya adalah menghancurkan makanan menjadi zat-zat yang lebih mudah diserap oleh tubuh sehingga zat-zat itu nanti akan diubah menjadi energi. Organ pencernaan manusia kita akan belajar dimulai dari organ yang pertama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum, dan terakhir sisanya dikeluarkan lewat anus. Nah, tapi ibu juga membuat di sini ada hati, empedu, dan pankreas. Ini ya, pankreas. Meskipun ketiga organ ini tidak terlibat secara langsung di dalam proses pencernaan, artinya makanan tidak lewat hati, tidak lewat pankreas, dan juga tidak lewat empedu, tetapi tiga organ ini memiliki fungsi yang sangat signifikan bagi sistem pencernaan manusia. Karena ketiga organ ini, hati, empedu, dan pankreas, itu menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang digunakan untuk menghancurkan makanan juga. Jadi, anak-anak, organ-organ pencernaan itu tugasnya yang pertama, hancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih halus, hancur, ya. Kemudian yang kedua, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga dapat dialirkan ke dalam darah. Nah, di dalam darah inilah nanti yang akan jadi energi untuk manusia. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dicerna oleh tubuh manusia. Jadi tidak semua yang kita makan itu digunakan oleh tubuh. Ada juga yang tidak digunakan. Nah, yang tidak digunakan inilah yang namanya zat sisa, kemudian harus dikeluarkan di dalam bentuk kotoran. Oke, jadi kita akan belajar hari ini alat-alat pencernaan pada manusia. Ibu akan menyampaikan dulu jenis proses pencernaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah mekanis dan yang kedua adalah kimiawi. Mekanis sesuai namanya, mekanik artinya gerak ya. Gerak artinya menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil itu dengan gerakan. Misalnya yang terjadi pada mulut. Pada mulut itu menggunakan gigi yang digerakkan untuk mengunyah makanan. Nah, itu namanya pencernaan mekanis. Begitu juga di dalam lambung. Lambung kita itu, dinding-dinding lambung itu akan melakukan gerakan seperti meremas makanan. Nah, itu pun namanya adalah mekanis. Dan yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Kimiawi artinya menggunakan enzim atau cairan-cairan cairan kimia yang dihasilkan tubuh untuk menghancurkan makanan. Misalnya ada di mulut juga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu digunakan juga untuk menghancurkan makanan ya. Kemudian di lambung ada juga enzimnya dan yang terakhir di usus halus. Kita akan mempelajari itu dengan detail setelah ini ya. Jadi ibu akan masuk ke bagian-bagian dalam organ pencernaan. Yang pertama mulut. Di dalam mulut itu ada tiga bagian yang membantu pencernaan. Pertama gigi, kedua lidah, dan yang ketiga adalah air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kalau gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan. Ya, ini gigi kepada manusia ya. Manusia ini khususnya dewasa, gigi seri. Gigi seri itu bagian empat yang ada di depan, atas, bawah, itu namanya gigi seri. Kemudian di sebelahnya gigi seri itu ada gigi taring. Dan ini gigi seri biasanya fungsinya adalah memotong makanan, gigi taring fungsinya mencabik makanan, dan gigi geraham, ini yang ada di belakang, ini, itu berguna untuk menggiling makanan supaya lebih halus. Nah, ini adalah proses pencernaan secara mekanis. Nah, tapi di dalam mulut tidak hanya terjadi proses pencernaan secara mekanis, terjadi juga proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan kelenjar
kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah. Nih, air ludah dihasilkan untuk mencerna zat tepung menjadi zat gula. Lidah sendiri berfungsi untuk mengatur letak makanan, membolak-balikan makanan, membantu mengecap rasa, dan juga membantu menelan makanan. Selanjutnya, esofagus atau kerongkongan. Ibu pernah jelaskan pada saat proses pernafasan, di leher kita ini, di sini saluran sini itu sebenarnya tidak hanya ada satu saluran ya. Di sini ada dua saluran. Yang pertama adalah tenggorokan. Tenggorokan itu untuk menuju kepada paru-paru. Dan yang kedua adalah kerongkongan. Nah, kalau kerongkongan itu khusus untuk makanan. Nah, ini yang kita bahas adalah kerongkongan. Jadi makanan masuk ke dalam kerongkongan, lalu ditekan untuk masuk ke dalam. Jadi kerongkongan itu dia melakukan gerak namanya gerak peristaltik, gerak menekan makanan, terus menekan sampai makanannya itu nanti masuk ke dalam lambung. Itu namanya gerak peristaltik. Nah, ini di lambung, perhatikan. Di lambung itu makanan dilumatkan oleh dinding lambung dan bermacam-macam kelenjar pada lambung. Nih, jadi dinding lambung sendiri itu bekerja ya anak-anak. Dia melakukan gerakan untuk meremas makanan sehingga makanan itu akan lebih hancur. Tapi tidak hanya diremas saja, di dalam lambung itu ada enzim pepsin. Pepsin itu untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, pepton ini adalah zat yang lebih sederhana dan bisa dicerna oleh tubuh, bisa langsung diambil manfaatnya oleh tubuh. Kalau kita makan, misalnya kita makan ikan di dalamnya ada protein. Nah, protein yang ada di ikan ini tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah, maka harus diubah dulu menjadi pepton, baru bisa diserap oleh tubuh. Nah, caranya diubah menjadi pepton ini dengan dicampur dengan enzim yang namanya pepsin. Kemudian ada juga renin yang fungsinya mengendapkan protein susu. Selain itu ada yang namanya asam klorida atau HCl. Nah, HCl ini berfungsi untuk mengasamkan makanan, membuat makanan lebih asam sehingga lebih mudah hancur. Kemudian juga berfungsi untuk menghilangkan bakteri, membunuh bakteri. Di lambung ini biasanya makanan itu sudah bentuknya sudah sangat halus, berbentuk bubur, namanya kim ya. Makanan apel yang tadinya kamu makan utuh mungkin ya, apel, kemudian setelah dikunyah masuk ke kerongkongan, masuk lagi ke lambung, itu udah jadi bubur udah halus sekali. Nah, kemudian dari lambung masuklah ke usus halus. Ini usus, semua ini adalah bagian usus. Yang namanya usus halus adalah usus yang di bagian dalam ini. Usus halus itu panjangnya bisa dari 6-8 meter ya, tergantung ukuran tubuh manusianya. Ini 6-8 dan itu fungsinya untuk menghaluskan makanan dan juga menyerap sari-sari makanan. Jadi usus halus ini, di usus halus itu cairan enzim pencernaan diberikan lebih banyak lagi. Nah, cairannya ini berasal dari hati, pankreas, dan empedu. Itu dimasukkan ke dalam usus halus, cairan enzim-enzimnya. Kemudian makanan yang tadinya sudah bentuk bubur itu menjadi lebih halus lagi, menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian masuklah ke usus penyerapan. Usus penyerapan itu bagian dari usus halus ya. Jadi di usus halus ini memang fungsinya pertama untuk membuat makanan lebih halus lagi, kedua menyerap makanan. Jadi makanannya itu akan diserap, yang bubur tadi itu sudah diserap dengan dinding-dinding usus yang berbentuk seperti ini. Ini dinding usus itu bentuknya seperti fili gitu ya. Jadi ada namanya perluasan permukaan. Jadi dia bisa serap makanannya itu lebih banyak. Oke. Setelah itu, setelah diserap sari-sari makanannya, berarti yang tersisa itu hanyalah sisanya saja. Udah nggak bisa Setelah makanan diserap di usus halus, kemudian yang tidak diserap atau sisa dari pencernaan akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar pun masih terjadi proses pencernaan, yaitu penyerapan air dan pembusukan makanan, pembusukan sisa makanan. Ini dibusukkan supaya lebih mudah untuk dikeluarkan.
Makanya kotoran itu bau ya, karena memang dibusukkan di dalam usus besar oleh bakteri. Nama bakterinya itu Escherichia coli, E. coli ya. Kemudian dari usus besar diserap, dibusukkan, sampailah di rektum. Ini rektum itu bagian sini nih, bagian ini. Nah, di rektum itu nggak langsung keluar ya anak-anak. Jadi kalau udah selesai pencernaan itu nggak langsung udah selesai keluar, nggak gitu. Tapi jadi didiamkan dulu di rektum sampai waktunya, nanti rektum akan kirim sinyal ke otak kita. Nah, disitulah baru ada yang namanya rasa pingin ke belakang, pingin ke toilet. Nah, di situ baru kemudian setelah dari rektum dikeluarkan lewat anus. Nah, ini ibu yang mau kamu lihat di sini. Coba lihat ya. Ini gambar yang ibu tunjukkan. Ini adalah usus halus. Setelah sisa makanan itu setelah selesai diserap, sisa makanannya dimasukkan ke usus besar di sebelah sini. Ini usus besar ya anak-anak. Terus kamu lihat deh ini. Ini ada satu organ kecil nih. Ini namanya adalah umbai cacing atau usus buntu. Ini. Ya, kadang-kadang memang sisa pencernaan itu suka masuk ke dalam sini. Akibatnya nanti umbai cacing atau usus buntu ini meradang. Meradang itu artinya berarti bakteri berkembang di situ sehingga membuat ini jadi lecet, begitu sakit. Nah, ini biasanya kalau orang yang meradang usus buntunya dikatakan dia kena radang usus buntu. Kemudian dokter akan potong itu usus buntunya, diambil, dan sampai saat ini tidak ada masalah kalau misalnya usus buntu ini diambil atau umbai cacing ini dioperasi terus diangkat, itu tidak mempengaruhi proses pencernaan di dalam tubuh. Oke, ini yang tadi sudah ibu jelaskan ya, rektum, di bagian rektum yang untuk menahan tadi, dan ini terakhir anus dikeluarkan. Oke, ini yang ibu sudah jelaskan juga di awal, ada 3 organ yang tidak secara langsung dilewati oleh makanan tapi berfungsi untuk pencernaan. Pertama hati ini di sini ya anak-anak, nih hati, kemudian pankreas, dan juga kantong empedu. Kantong empedu secara spesifik menghasilkan namanya enzim untuk mencerna lemak. Oke, ini pankreas. Baik, anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini.